Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 11 KGSP 1, kami akan menjelaskan peluang usaha kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Ade Noval dari kelas 11 KGSP 1, absen 1. Nama saya Alisna Samusabita, absen 3. Saya Vanessa Maharani dari 11 KGSP 1, absen 11. Nama saya Habib Maulana Ishak dari kelompok 2, absen 14 dari kelas 11 KGSP 1. Ya, sebelum kita menyampaikan usaha apa yang akan kita tampilkan, ada baiknya kita mengetahui apa itu peluang usaha dan apa itu berwirausaha, dan juga usaha apa saja yang dapat dilakukan. Saat ini, kata peluang usaha cukup populer di Indonesia dan sering kita dengar setiap hari. Untuk mengetahui definisi peluang usaha lebih akurat, kita perlu mengetahui arti masing-masing kata tersebut. Kata peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang yang artinya kesempatan dan usaha yang artinya upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Dan secara sederhana, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, keuntungan, uang, kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Berwirausaha merupakan salah satu kegiatan yang bisa membuat kita memiliki pekerjaan sendiri. Peluang untuk membuat dan membangun usaha kecil cukup besar, sehingga Anda semua bisa menghindari yang namanya pengangguran. Untuk memulai berwirausaha, tentu harus mempersiapkan beberapa kelengkapan seperti tempat, barang, dan lain-lain. Usaha apa aja sih yang dapat dilakukan? Dengan adanya teknologi pada zaman sekarang yang sudah sangat canggih, kita bisa menggunakan untuk memulai berbisnis online. Salah satu usaha yang kami pilih adalah bisnis sembako online. Selanjutnya, apa saja sih yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan dan dapat dilakukan oleh kita. Hal yang perlu disediakan dalam bisnis sembako online ini hanya membutuhkan alat seperti smartphone atau laptop, kuota internet, dan modal. Setelah itu, kita bisa mengambil beberapa gambar sembako dan memasarkannya secara online. Mengapa kita memilih bisnis sembako online? Karena kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari kebutuhan akan makanan dan minuman. Kebutuhan mendasar ini juga yang menjadi mengapa usaha bisnis sembako online ini menjadi usaha yang dapat bertahan lama. Gambaran usaha. Usaha yang ingin kami buat adalah sebuah toko sembako online yang mana di dalamnya terdapat kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan setiap harinya, baik berupa makanan atau barang kebutuhan sehari-hari, dan juga menyediakan alat-alat tulis. Selain menjual sembako online tersebut, kami juga akan mengantarkan sembako ke tempat tujuan yang masih satu domisili. Jadi, kami masih bisa berinteraksi kepada pembeli atau konsumen secara tatap muka atau langsung. Dengan adanya interaksi secara langsung ini, diharapkan kami mendapatkan masukan-masukan dari berbagai konsumen. Setelah kita menentukan usaha apa yang akan kita rencanakan, akan kita lakukan, selanjutnya kita bisa melakukan metode perencanaan atau teknik perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu usaha tersebut. Yang pertama ada kekuatan, yaitu keunggulan yang menjadi nilai plus dalam usaha tersebut. Yang pertama ada produk sembako, adalah produk yang pasti dibutuhkan oleh semua orang. Nah, keunggulan yang kedua, usaha ini lebih mudah dikenal dengan adanya online. Keunggulan yang ketiga, menyediakan kebutuhan yang lebih lengkap. Yang keempat, tidak membutuhkan jumlah karyawan yang banyak. Selanjutnya yang kedua, ada yang namanya kelemahan atau faktor negatif yang menjadi nilai minus dalam usaha tersebut. Dalam usaha kami, yang pertama, kelemahannya adalah
Jika melakukan kesalahan dalam pelayanan terhadap konsumen dapat menghilangkan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, keuntungan yang didapatkan kecil. Yang ketiga, banyak yang memiliki usaha sembako dan adanya persaingan. Konsumen akan lebih memilih toko dengan harga yang murah. Selanjutnya, kelemahan yang keempat, kurangnya informasi untuk memilih supplier yang sanggup menyediakan produk dengan harga murah dan terpercaya. Yang ketiga, ada peluang. Peluang untuk meningkatkan daya saing. Peluangnya cukup besar untuk dikembangkan karena semua orang membutuhkan bahan-bahan pokok seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain. Peluang kedua, kami juga ada jasa mengantar sembako sendiri. Dengan begitu, kami dapat dekat dengan konsumen. Peluang ketiga kami adalah kami juga dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk konsumen dan tidak mengecewakan. Dan yang terakhir, adanya diskon atau harga yang terjangkau juga dapat menarik pelanggan. Penghalang atau penghambat usaha, atau biasa disebut dengan ancaman. Yang pertama itu banyaknya toko sembako serupa yang membuat pelanggan semakin sedikit. Tidak memiliki pelanggan setia. Yang ketiga, persaingan dalam pemasaran atau promosi yang ketat. Yang keempat, menurunnya jumlah pelanggan. Yang kelima, adanya keterlambatan membayar atau bahkan tidak membayar sama sekali. Usaha ini pastinya akan dilakukan secara online dengan bantuan teknologi sekarang. Kami akan membuka usaha ini di beberapa aplikasi toko online. Bukan hanya di online shop, tapi kami juga akan memanfaatkan media sosial yang ada untuk mempromosikannya. Usaha ini sangat cocok dilakukan saat masa pandemi ini, di mana semuanya serba online. Cara memulai bisnis sembako online yang pertama, menganalisa kebutuhan pasar. Yang perlu kita analisa itu minat masyarakat untuk berbelanja secara online. Kemudian perhatikan harga yang akan digunakan untuk menjual barang. Jangan sampai harga tersebut lebih mahal dari toko yang di pasaran. Gunakan harga standar dan dapat menarik konsumen. Hal tersebut dilakukan agar para konsumen berminat dan tertarik untuk berbelanja secara online. Berikan beberapa kemudahan pada konsumen seperti memesan dengan mudah, pengiriman barang yang cepat, dan lain-lain. Yang kedua, membangun sistem. Setelah mengetahui berbagai kebutuhan pasar, hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah membangun sistem, yang merupakan salah satu cara untuk melihat kondisi dari sembako yang akan dijual. Seperti misalnya sembako yang akan dijual didapatkan dari mana, harganya berapa, bagaimana cara memesan sembakonya, cara pengiriman sembako tersebut bagaimana, serta pembukuannya. Semua itu harus Anda pikirkan dan jalankan sesuai rencana awal. Banyak orang yang menyepelekan akan hal ini dan cenderung gegabah dalam memulai sesuatu. Karena tanpa adanya sistem yang bagus, bisnis yang akan dijalankan tidak akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, menyediakan barang atau dengan istilah stok barang. Kalian bisa menyediakan barang yang akan dijual tersebut di rumah atau di ruangan yang tidak terpakai. Ketersediaan barang sangatlah penting bagi para penjual meski kalian jualan secara online. Jangan sampai saat banyak pesanan akan tetapi barang yang dipesan tidak ada. Hal ini menyebabkan pembeli kecewa dan tidak akan mau belanja lagi di toko kita. Selain stok barang yang harus Anda perhatikan adalah kelengkapan dari produk tersebut. Kelengkapan produk bisa menjadi nilai lebih bagi Anda untuk bisa bersaing dengan pedagang yang lain. Selanjutnya, cara memulai bisnis sembako online. Yang keempat adalah pemasaran produk. Nah, untuk memasarkan produk sembako ini terbilang cukup mudah ya caranya. Karena kita hanya perlu menggunakan beberapa media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Nah, sembako ini juga termasuk produk yang sudah banyak diketahui oleh orang, sehingga kita tidak perlu menjelaskan secara detail mengenai sembako tersebut. Yang harus dilakukan hanya menawarkan sistem pembelian online yang lebih mudah dan praktis, dan tidak menyulitkan yang pastinya. Jika bisa, jual sembako dengan harga yang lebih murah daripada toko yang lain, ataupun toko offline. Berikan beberapa kemudahan untuk pembeli, dan mempromosikan juga keuntungan yang akan didapat jika berbelanja secara online. Jika kita semua mampu meyakinkan masyarakat untuk berbelanja secara online,
maka bisnis yang akan kita dijalankan ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya cara memulai bisnis sembako online yang kelima adalah mengembangkan usaha. Setelah berhasil memasarkan produk yang akan dijual tadi, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengembangkan usaha dengan cara pengelolaan yang baik dan benar. Agar usaha tersebut bisa dikembangkan, kita perlu mengevaluasi terlebih dahulu mengenai bisnis yang sudah dijalankan. Oleh karena itu, sebagai penjual yang cerdas, kita seharusnya jangan terlalu terburu-buru untuk mengembangkan usaha. Sebaiknya tunggu waktu yang tepat untuk mengembangkannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.